Buka kitabnya di kitab Amsal 3, ayatnya ayat 5 sampai 7. Kita belajar 3 ayat ini, apa yang harus kita lakukan ketika mengalami kegagalan. Ya. Kegagalan itu biasa, Saudara. Buka kitabnya Saudara di Amsal 3 ayat 5, 6 dan 7. Baca sama-sama, buka firman Tuhannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Wow. Nah, balik lagi ke ayat yang pertama. Percayalah kepada Tuhan. Jadi sewaktu kita melakukan sesuatu, apa saja lah ya, mau melakukan sesuatu apa saja, kalau diizinkan Tuhan mengalami kegagalan, ya biarkan saja. Karena memang kegagalan itu bisa terjadi karena kesalahan kita kurang berhati-hati, kita kurang berhikmat, kita kurang berdoa, kita kurang persiapan, atau kurang apa, kita coba koreksi diri. Ya, kita koreksi diri. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan. Jadi waktu kita melakukan apa saja, percayalah kepada Tuhan. Waktu kita ngomong percaya sama Tuhan, pastikan kita sudah berdoa, sudah mendengar Tuhan bicara apa. Ya. Biasakan saudara untuk melakukan segala sesuatu, tunggu dulu Tuhan bicara apa. Karena kebanyakan daripada kita itu hanya setor laporan. Tuhan, saya mau melakukan ini. Amin. Berkati. Amin. Udah gitu doang. Tapi kita nggak tunggu dulu Tuhan bicara apa. Justru poinnya ada pada ini nih. Tunggu Tuhan bicara apa satu. Yang kedua, ikuti prosesnya. Perkara berhasil atau gagal, itu buat saya pribadi, menurut pengalaman, firman Tuhan ini juga katakan, percayalah kepada Tuhan. Kalau diizinkan gagal, nggak masalah. Karena kegagalan belum tentu murni kesalahan kita. Tetapi sekali lagi, kegagalan bisa terjadi karena banyak hal, ya kan? Tapi poin pentingnya adalah percayalah kepada Tuhan. Artinya kita harus berdoa dulu. Jangan asal berdoa, cuman bicara tapi tidak tunggu Tuhan. Seringkali yang membuat kita gagal, kemudian frustrasi karena kita tidak berdoa dulu dan tidak tunggu Tuhan bicara apa. Ya. Itu yang sering buat kita frustrasi. Berbeda kalau kita sudah berdoa, Tuhan bicaranya mungkin ngeblur banget, belum jelas-jelas banget, tetapi selama firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan, kalau terjadi kegagalan, hatimu nggak akan hilang damai sejahtera. Saya sudah ngalami berkali-kali, saudara. Nggak bisa bayar, ya nggak apa-apa. Gagal hari ini, ya sudah. Apa yang membuat saya bisa melalui itu? Percaya kepada Tuhan. Saya tidak gampang telepon pendeta minta tolong siapapun untuk mendoakan saya, tidak. Saya melatih diri saya untuk percaya Tuhan. Orang tuh kalau mau percaya sama Tuhan, latihlah dirimu sendiri. Justru pada waktu proses, itu adalah kesempatan untuk melihat kualitas iman kita. Jangan dikit-dikit minta didoain. Anda akan menjadi orang yang dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit khawatir. Karena kebiasaan minta doa, minta didoain. Gak apa-apa minta didoain, gak apa-apa. Tapi jangan itu jadikan gaya hidup. Kalau punya masalah udah kepepet banget, telepon pendeta minta didoain. Salah besar. Pagi hari ini dengarkan baik-baik. Percayalah kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan terjadi kegagalan, jualanmu tidak laku, selama engkau percaya Tuhan, hatimu nggak akan kehilangan damai sejahtera. Kalaupun frustrasi ataupun takut, itu cuma sebentar.
Nangismu cuma sebentar, sedihmu cuma sebentar, kegalauan hatimu cuma sebentar. Makanya poin pertamanya adalah melatih diri percaya Tuhan. Nah, percaya Tuhan itu kita latih pada saat apa? Justru pada saat kita nggak ada jalan, jualanmu nggak laku, utangmu nggak lunas-lunas, itu adalah waktu yang tepat untuk percaya. Termasuk kondisi keluargamu, kamu doakan berkali-kali nggak ngalami perubahan, itu waktu yang tepat untuk melatih diri percaya sama Tuhan. Anda kalau nggak mau latihan, ya nggak bisa, saudara. Ini saat teduh baru dimulai aja sudah, Bu, minta didoain. Dengar firman Tuhan aja belum? Udah minta didoain. Kebiasaan-kebiasaan di sini stop. Latih dirimu untuk beriman. Tahun 2025 ini nggak gampang. Dari awal, dari tanggal 1 Januari 2025, saya sudah kasih tahu dari awal. Masuk tahun ini nggak gampang. Tekanannya lebih besar daripada tahun yang kemarin. Kalau kita nggak menjaga kualitas kekristenan kita, menjaga kualitas doa kita, sudahlah. Engkau akan menjadi terus-terusan bulan-bulanan iblis untuk apa? Kecewa terus, mengeluh terus, bobrok semua anggota tubuh kita. Banyak banget. Nah, justru tekanan-tekanan yang seperti ini, saudara, waktu yang tepat melatih dirimu percaya kepada Tuhan. Ini firman Tuhan sudah katakan, percayalah kepada Tuhan, garis bawahi, taruh itu di sini. Ya, perhatikan baik-baik. Dengan apa? Dengan segenap hati. Orang berdoa tiap hari belum tentu percaya sama Tuhan. Orang baca firman Tuhan tiap hari belum tentu percaya Tuhan. Contohnya apa? Biar utang, pakai utang. Maaf ya. Sakit gak sembuh-sembuh, pergi ke dukun. Terus kemudian dalam keluarga terjadi perceraian, terjadi persoalan, sudah doa, akhirnya milih apa? Bercerai. Ini banyak sekali. Orang Kristen banyak sekali yang gak percaya Tuhan. Pergi ke gereja, iya. Saat teduh, iya. Baca firman Tuhan, iya. Tapi tidak percaya Tuhan. Banyak yang seperti itu. Karena apa? Firman Tuhan katakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang kalau percaya sama Tuhan segenap hati, menanti-nantikan Tuhan. Gak buru-buru melakukan tindakan brutal. Gak buru-buru membuat keputusan-keputusan yang membahayakan keluarga. Hati-hati, saudara. Tekanan di tahun 2025 tidak mudah. Bahkan hari-hari ini diizinkan Tuhan, semua ngalami tekanan, bentuknya macam-macam. Gak hanya perekonomian, keluarga lagi ancur-ancuran. Wah, digempur sana sini. Tujuannya apa toh? Kayak kemarin contoh, ya, banjir di mana-mana. Ini kalau mesti harus tanya sama Tuhan. Keadaan makin tidak baik, PHK udah di mana-mana. Jualan sekarang juga susah. Saingan ada di mana-mana. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi poin utamanya adalah melatih diri percaya dengan segenap hati. Gak usah takut dengan tekanan kehidupan. Gak usah takut engkau gak pegang uang, gak masalah. Saya berani ngomong begini tuh karena ngalami, saudara ya. Semua pengajaran saya ini adalah pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Makanya saya itu berani ngomong. Percayalah, latih percaya. Ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini lihat. Kalau nggak cocok sama pasangan, minta cerai. Ini pertanda bahwa engkau nggak saat teduh, benar-benar saat teduh. Menghadapi tekanan kehidupan, dikit-dikit minta tolong orang, ketuk pintu orang, engkau nggak percaya Tuhan. Engkau menanti-nantikan pertolongan orang. Melihat kualitas kekristenan itu gampang, saudara. Dilihatnya dari mana? Buah. Anda mau doa kayak apapun, berpuasa kayak apapun, tapi kalau buah kekristenannya
nggak terjadi, yo tetap aja nggak bisa. Kualitasnya tetap rendah, maaf. Yang dilihat Tuhan bukan bagaimana engkau bisa berhasil, bukan itu. Berhasil itu iblis bisa buat engkau berhasil. Iblis juga bisa buat engkau kaya raya. Yang dilihat Tuhan adalah kualitas. Kualitas iman itu pasti hubungan dengan Tuhan intim. Kualitas iman itu pasti pujian penyembahnya dahsyat. Kualitas iman itu pasti mempercayai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nggak pakai pengertiannya sendiri. Apalagi sampai mengatakan bahwa Tuhan nggak tolong. Wah, ini kekecewaan demi kekecewaan timbul. Hanya karena apa? Kecewa sama Tuhan hanya karena mujizat nggak terjadi. Jangan punya kekristenan yang seperti ini, saudara. Anda akan kalah menghadapi dunia. Anda akan kalah menghadapi tekanan kehidupan. Firman Tuhan pagi hari ini cukup lumayan menyentil telinga. Apalagi kalau misalkan dalam kondisi penuh emosional. Orang tuh kalau menolak firman Tuhan, kondisi emosionalmu lagi nggak beres. Wah, Bu Kety nggak tahu sih tekanan saya seperti apa. Nah, kalau sudah begitu, biasanya emosionalmu lagi nggak benar. Kondisi mentalmu lagi lelah, lagi berada di bawah. Sehingga engkau tidak bisa menerima firman Tuhan. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang itu mengalami depresi. Hati-hati. Kenapa Tuhan katakan dengan segenap hati? Ini loh, hatinya yang dilihat. Hatimu pada kemana? Ke Tuhan atau ke mujizat? Nah, akuilah dia dalam segala lakumu. Kalau segala perbuatan kita, apa saja dalam kehidupan sehari-hari kita nggak mengakui kebesaran Tuhan, maka yang timbul adalah aku pun nggak doa juga tetap berhasil kok. Aku nggak doa juga posisi pekerjaanku tinggi. Aku nggak doa juga anak-anakku berhasil. Tidak mengakui kebesaran Tuhan, yang diakui adalah ini, lihat sendiri. Aku bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, ini berbahaya, saudara. Ketika kita tidak mengakui keberadaan Tuhan, maka matamu akan melihat diriku, diri yang lain. Gak apa-apa, Tuhan gak buka pintu, aku akan ketuk pintu orang. Nah ini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa toh? Kita itu gampang banget bilang Tuhan gak tolong, Tuhan gak mendengar, Tuhan membiarkan saya menderita seperti ini, berasa bahwa kehidupan kita itu berat yang gak didengarkan oleh Tuhan. Lihat toh ini. Karena kita tidak pernah mengakui kebesaran Tuhan. Kita sering membesarkan persoalan kita. Drama kehidupan kita itu tuh loh, berasa bahwa hidupnya tuh berat banget. Perlu 1000 penduduk di Indonesia ini memahami keadaan kita. Pengen dipahami, pengen dimengerti. Nah, hati-hati dengan yang seperti ini. Kita tanpa disadari membesarkan persoalan kita. Bahkan sampai orang mau bunuh diri karena apa? Karena utang. Saya udah mau bunuh diri, Bu. Engkau membesarkan persoalanmu sehingga Tuhan nampak kecil. Gak sadar toh? Waktu kita membesarkan persoalan kita, Tuhannya nampak kecil, bahkan tidak nampak. Makanya kitab Amsal katakan, kalau kita tidak melatih diri percaya kepada Tuhan segenap hati, segenap jiwa, maka perilaku kita tidak mengakui kebesaran Tuhan. Ayat yang ke-6 ini ngomongnya begitu. Tuhan sanggup meluruskan jalan, asal kita mengakui Tuhan. Nah, kapan kita mengakui Tuhan? Pada saat engkau mengalami kegagalan. Waktu engkau mengalami kegagalan, waktu jualanmu tidak laku,
waktu engkau nggak bisa apa-apa dengan keluargamu, engkau tetap mengakui Tuhan, jalanmu pasti lurus. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya diizinkan Tuhan, saya nggak bisa bayar karyawan gitu, ya. Saya punya satu perusahaan, saya nggak bisa bayar karyawan. Firman Tuhan ini yang saya praktekkan. Saya percaya kepada Tuhan. Jadi waktu nggak bisa bayar itu, yang saya lakukan apa? Saya muji nyembah Tuhan di pagi hari. Jam 1 pagi, duduk di sebuah sofa. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Saya tidak mengatakan, Tuhan kok kayak gini. Tidak. Saya tahu bahwa persoalan saya itu adalah persoalan-persoalan biasa. Saya harus praktek firman. Kalau udah baca firman Tuhan, ya harus praktek. Saya katakan, kalau hari ini saya nggak bisa bayar karyawan, saya percaya bahwa pencobaan ini adalah hal biasa. Paksakan diri. Rasa-rasanya memang gak masuk akal untuk ngomong kayak begitu. Sekali lagi, mempercayai Tuhan justru di tengah-tengah tekanan kehidupan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Pas ngomong begitu, pas lagi tekanannya besar-besarnya. Yang dibesarkan siapa? Tuhan. Apakah waktu memuji Tuhan langsung terbuka jalannya? Enggak. Tapi firman Tuhan di ayat yang ke-6, waktu kita mengakui kebesaran Tuhan, diluruskan jalannya. Apakah yang nampak waktu Tuhan meluruskan jalannya? Pikiran kita jadi benar. Kita nggak gampang menghujat Tuhan, kita tidak gampang kecewa, kita bisa mengucap syukur, kita bisa melihat ke depan. Dan terlebih, kita nggak gampang diintimidasi dengan situasi. Makin terhimpit, makin engkau memuji Tuhan. Makin tekanannya besar, makin besar, dan engkau terus memuji Tuhan. Ini yang dimaksud dengan mengakui Dia dalam segala lakumu. Dan puji Tuhan, memang Tuhan melihat kita percaya atau tidak. Tuhan melihat kualitas iman. Puji Tuhan, ada jalan. Bisa bayar karyawan. Perlahan-lahan bisa diperbaiki. Mujizat itu pasti ada. Tapi bukan itu poinnya. Karena untuk menyelesaikan tahun 2025, kita butuh Tuhan. Mau menyelesaikan semua persoalan kehidupan yang ada pada kita, kita perlu Tuhan. Kalau terus-menerus kita hanya memerlukan manusia, cari pertolongan manusia, kita akan jadi orang yang bonyok. Amin. Ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini kalau enggak segera cepat-cepat berusaha, enggak bisa ini, harus cepat-cepat. Nah, ini tadi yang saya bilang, berdoa iya, tapi tunggu dulu Tuhan bicara apa. Kalau Tuhan gak bicara apa-apa, ya jangan lakukan apa-apa. Jangan buat keputusan apapun sebelum Tuhan bicara. Saya sudah saksikan berkali-kali kepada saudara. Saya juga pernah punya pengalaman gak bisa bayar utang. Pernah. Sampai saya bersembunyi di rumah, saya cuma muji nyembah Tuhan, minta kebesaran Tuhan. Waktu muji nyembah Tuhan itu apa? Melatih kepercayaan. Bukan lari dari masalah, bukan. Waktu muji nyembah Tuhan itu melatih kepercayaan. Di depan debt collector sudah ada begitu banyaknya. Latih kepercayaan. Bukan dengan penuh ketakutan terus engkau jalan keluar sendiri. Bukan itu. Sewaktu keluargamu dalam kondisi ancur-ancuran, apapun masalahnya, waktunya kita belajar percaya kepada Tuhan, bukan sok bijak. Oh, kalau udah kayak begini aku harus bercerai deh. Orang bertanya sama saya, Shalom Bu, saya mau bertanya,
Kalau saya punya suami yang pada akhirnya memberatkan diri saya, kira-kira boleh bercerai atau enggak? Menurut Ngana, apakah di dalam pernikahan itu tunggu semuanya itu penuh dulu, duitnya banyak dulu, rumah punya, semuanya bisa, kalau nggak bisa harus bercerai gitu? Kenapa hal-hal yang seperti ini ditanyakan? Hal-hal seperti ini mestinya nggak ditanyakan. Sewaktu apa? Sewaktu ayat yang kelima ini tadi dilakukan. Pasangan jatuh dalam dosa bukan berarti terus kita langsung bercerai. Pasangan mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan apa sajalah. Lalu kemudian kita mengatakan bercerai saja. Loh kok gampang sekali. Nih makanya firman Tuhan katakan apa? Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Tapi suami saya KDRT, Bu. KDRT itu bukan berarti terus bercerai. Engkau bisa menyingkir. Engkau bisa menjauhkan dirimu. Yang penting tidak keluar kalimat, aku bercerai. Makin salah. Ikuti saja firman Tuhan katakan apa. Karena waktu kita, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Waktu kita percaya sama Tuhan, kita itu hidup takut akan Tuhan. Orang kalau percaya sama Tuhan hidupnya takut. Takut akan Tuhan itu apa toh? Melakukan firman Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Banyak orang tuh gak suka firman Tuhan. Dipilih-pilih, kalau yang gak enak ya gak mau lakukan. Kalau nggak pas di hati, tersinggung. Banyak orang nggak suka firman Tuhan. Maunya masalah selesai. Suatu kali ada orang tersinggung sama saya karena saya mengatakan, istri, jadilah pendoa buat pasanganmu. Padahal benar loh ya, kalimatnya tuh udah benar. Istri jadilah penopang, penolong. Istri itu kan penolong toh. Berdoalah buat pasanganmu. Lalu DM sama saya, dia bilang kayak gini, Shalom Bu, saya tersinggung sama ucapan ibu. Ibu gak tahu keadaan saya. Saya di KDRT suami saya. Ibu gak tahu perasaan saya. Saya itu bingung. Kenal sama Anda juga enggak, ngobrol enggak pernah. Ucuk-ucuk langsung bilang, saya tersinggung Bu. Dengan catatan saat teduh Bu Keti. Tahukah Anda bahwa waktu engkau baca firman Tuhan dan engkau tersinggung, justru itu yang paling tepat. Inimu yang kau kedepankan, perasaanmu. Perasaan-perasaan menipu itu ditaruh sama iblis supaya apa? Supaya engkau tertipu dengan perasaan itu. Perasaan itu sifatnya menipu, saudara. Lalu saya katakan begini, Shalom Ibu, boleh saya telepon? Lalu dia bilang, saya tidak butuh telepon. Gak lama kemudian, ya saya sudah lupa namanya, saya juga sudah lupa apa kasusnya. Tiba-tiba dia DM lagi, Shalom Bu, bisa minta didoakan. Karena saking banyaknya orang konseling, jadi saya itu gak gitu inget gitu ya. Saya coba cari catatan ini, ibu ini apakah sudah pernah konseling. Saya pengen lihat recordnya. Oh ternyata si ibu ini yang dulu kecewa. Akhirnya saya telepon. Saya tanya sama ibu ini, Ibu kenapa kecewa waktu itu? Coba saya pengen bertanya ibu, kenapa waktu itu kecewa? Ternyata dia memang terbiasa keluar masuk dengan psikiater. Jadi dia ada pengaruh obat. Jadi begitu mudahnya dirinya ngalami sensitif gitu. Lalu kemudian waktu kami ngobrol gitu ya, lalu kita doakan sama-sama. Saya katakan emosi itu mesti dikelola, ya dikelola. Semua orang punya tekanan kok, ya masalah itu boleh ada. Tapi menjaga emosi itu kita. Emosional itu mesti kita kelola. Cara mengelolanya seperti apa? Tadi loh,
Yang saya kasih contoh tadi loh. Waktu kita susah, waktu saya susah bayar karyawan, kan tekanannya besar tuh. Mengelola emosinya dengan apa? Pujian, penyembahan. Itu namanya mengelola emosi. Yang kedua, dikekang mulutnya. Jangan gampang marah-marah, kecewa, apa segala macam. Itu namanya mengelola emosi. Terus kalau nggak penting banget ya nggak usah ngomong. Itu namanya mengelola emosi. Supaya apa? Nggak terjadi bentrok, nggak tekanan, nggak konflik dengan siapa-siapa. Itu namanya mengelola emosi. Jadi nggak semuanya itu harus dibalas dengan meledak, yang biasanya teriak dengan teriak. Nah, itu pertanda bahwa Anda tidak bisa kelola emosional dengan benar. Jadi, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, kalaupun gagal, enggak masalah. Kalaupun kita harus mengalami kehilangan, enggak masalah juga. Pokoknya masalah apa saja, enggak masalah. Selama diizinkan oleh Tuhan, tidak masalah. Yang penting adalah ikuti firman Tuhan bicara apa. Ikuti saja. Ikuti. Ya. Karena besar kemungkinan yang kita lakukan itu kan banyak salah tuh. Jadi orang tuh yang legowo. Kalau salah ya katakan salah. Ya nggak apa-apa. Ulang lagi. Tuhan ampuni saya banyak salah. Saya harus bagaimana? Saya pun begitu juga. Hamba Tuhan juga bisa salah. Jadi katakan sama Tuhan, Tuhan saya salah kayaknya. Aduh Tuhan ampuni saya agak ceroboh. Tuhan sekarang pimpin saya. Nah, itu namanya mengelola emosi. Lalu kemudian apa? Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan saya salah, kemarin saya salah, sekarang saya harus bagaimana? Ulang lagi. Nah, mengulang lagi yang ayat yang pertama, mulai lagi. Itu namanya belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Yang kemarin-kemarin udah salah, berarti harus diperbaiki. Gitu ya saudara. Jadi jangan takut dengan persoalan. Kalau nggak ada persoalan, kita nggak akan pernah dewasa. Kalau nggak ada tekanan, kita tidak akan pernah bisa melatih iman kita. Kalau nggak ada tekanan, kita tidak akan pernah bisa percaya sama Tuhan. Coba aja kalau semuanya dibuat gampang sama Tuhan. Anda nggak butuh Tuhan. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Semua persoalan mendewasakan kita. Semua persoalan akan membuat kita melihat bahwa Tuhan itu ada. Ya, kalau kita bisa melihat pagi hari, puji Tuhan. Kalau kita bisa melihat hari ini, puji Tuhan. Kita bisa bangun pagi hari ini, puji Tuhan. Banyak-banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya, it's okay. Kalaupun banyak tekanan, biarlah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Selesai saudara. Sekarang waktunya praktek. Ya, habis saat teduh itu praktek. Jangan cuma iya, oh iya, terima kasih Bu Kety udah diingetin. Jangan hanya berhenti di situ. Praktek, waktunya praktek. Apa tadi yang kita pelajari? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Lalu yang kedua, tidak menggunakan kekuatan sendiri. Jangan pakai pikirannya sendiri. Kalau nggak ada jalan keluar, dianggap kita Tuhan tidak peduli, lalu kita ngawur. Stop dengan itu semua. Ya, jangan membesarkan masalah. Semua persoalan itu kecil. Biarkan Tuhan yang besar. Amin. Ayo, sama-sama praktek ya. Saya juga lagi praktek. Yang kita bahas hari ini, saya juga praktek. Sama-sama praktek ya. Ayo doa sama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Meskipun hari-hari ini yang kami hadapi gak mudah, tapi kami mau katakan Tuhan terima kasih. Kami boleh melewati hari-hari kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan baik. Kami bisa melihat pagi. Kami bisa saat teduh bareng-bareng. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami katakan kalau kami bisa melihat pagi, berarti kami bisa melihat masa depan.
Kalau kami bisa melewati hari-hari kami, berarti kami punya masa depan. Kalau kami bisa melihat kehidupan kami berjalan dengan sangat baik, itu artinya bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kami dan kami gak pernah ditinggalin. Thank you God. Terima kasih untuk setiap kemurahan. Terima kasih untuk setiap kebaikan. Mari saudara, ucapkan kata-kata berkat untuk hidupmu sendiri dengan mengucap syukur. Ayo ucap syukur sama Tuhan. Buka mulutnya. Ucap syukur sama Tuhan. Bilang terima kasih. Sudah dikasih hari baru. Udah diberkati keluarganya. Terima kasih. Bilang terima kasih. Minta ampun sama Tuhan. Sudah negatif thinking selama ini. Ayo buka mulutnya. Ngomong sama Tuhan sendiri. Mengucap syukur. Supaya Tuhan memberkati pagi hari ini. Supaya Tuhan buka tingkap-tingkap langit pagi hari ini. Supaya Tuhan memberikan kesembuhan atas batinmu. Supaya Tuhan membukakan pintu-pintu berkat buatmu. Banyak ucap syukur. Buka mulutnya saudara ya. Ayo ucap syukur di hadapan Tuhan. 1-2 menit ini ucap syukur sama Tuhan. Tuhan itu baik. Ampuni kami yang suka kecewa. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat setiap anugerah apa saja yang ada bagi setiap kehidupan kami. Kalaupun kami diizinkan gagal, it's okay Tuhan. Kalau kami harus diizinkan mengalami ditipu sama orang dalam bisnis, Tuhan, sekalipun itu berat, kami katakan Tuhanku jauh lebih besar. Jauh lebih dahsyat dari apapun juga. Kalaupun kami kesusahan dalam hal makan hari-hari ini Tuhan, kami tetap katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih tak terhingga buat segala anugerah-Mu. Buat apapun ya Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati Shalom Tuhan turun di tanggal 10 Maret 2025 ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun memenuhi setiap kami. Kami dimerdekakan Tuhan dari tekanan. Kami dimerdekakan Tuhan dari belenggu-belenggu ketakutan. Kami dimerdekakan Tuhan dari belenggu-belenggu ketakutan, kekhawatiran yang membuat kami gak bisa tidur, yang membuat kami takut, yang membuat kami nangis setiap hari. Pagi hari ini lepas, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Shalom memerdekakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami perkatakan 10 Maret 2025 adalah hari yang diberkati Tuhan. Hari yang dilimpahi kasih anugerah Tuhan. Hari yang selalu banyak penyertaan Tuhan. Bahkan pelayanan malaikat surga turun atas setiap kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Oh terima kasih Yesus. Keluarga-keluarga boleh mengalami pemulihan daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Pemulihan perekonomian terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini. Dan sampai selama-lamanya diberkati keluargamu. Diberkati bisnis usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkat melimpah mengalir atas setiap kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Selamat beraktivitas saudara. Sampai ketemu besok pagi. Shalom semuanya. God bless.